Jadi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Rekan-rekan semua, terima kasih pertama saya mengucapkan kepada Airlangga Business Community, Mas Yunus, Mas Rizky, dan rekan-rekan yang aktif di sana. Sebenarnya kalau masalah saham ya, alhamdulillah saya waktu itu saya juga ikut organisasi namanya ISEC yang ada di UI, dan kebetulan saya juga pernah di bursa tahun 89, masih zaman-zaman masih pakai papan tulis kan gitu ya. Nah, sampai saya kerja di bursa dan kemudian saya mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di bursa, ilmu-ilmu yang ada di bursa dan lain-lain. Saya sendiri mungkin untuk di saham berarti ya sejak tahun 90-an sampai tahun sekarang, berarti hampir 30 tahun dengan segala suka dukanya ya. Jadi kalau menurut saya bisnis yang menurut saya paling mudah dan kenyataannya sekarang juga paling mudah dengan adanya teknologi informasi itu adalah masih di saham. Kalau kita dulu ada yang bilang bisnis real itu begini, itu memang menjadi problem tersendiri. Jadi satu pilihan, bukan berarti bisnis real itu salah, bukan berarti bisnis di pasar financial itu salah, karena semuanya saling melengkapi. Saya sampaikan di sini nanti lebih banyak yang tidak ada di dalam textbook ya, karena yang di textbook itu bisa dipelajari secara umum, bisa dipelajari, dan rekan-rekan yang ingin mengikuti apa yang saya ketahui, saya sudah bikin 28 video di YouTube saya, mungkin bisa dilihat apa saja. Saya rencana masih banyak, tapi karena waktu juga terbatas, sehingga saya belum bisa membuat video dan upload yang lebih banyak. Saya sendiri sekarang banyak aktif bersama teman-teman. Saya mendirikan grup namanya sahambagus.id yang masih kita rancang. Saya bersama satu orang teman saya yang sebenarnya dulu dia banyak belajar di saya dan sekarang dia sudah sangat besar sekali dan teman-temannya juga banyak sekali dan saya ngikuti aja. Jadi buat yang belum tahu saham itu apa, ya saham itu surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi misalnya Mas Rizky itu Graham Muti itu go public misalnya gitu, saya bisa beli sahamnya kan gitu. Tapi kalau sekarang saya nggak bisa beli karena masih perusahaan tertutup kan gitu. Nah, saham itu diperjualbelikan di pasar modal, yaitu di bursa efek, dan kalau saham itu ada di bursa efek, berarti saham itu berarti miliknya PT yang statusnya terbuka, bukan tertutup. Banyak orang yang menyamakan antara saham itu dengan falas, dengan forex, futures, ataupun yang ada di perdagangan berjangka. Sama sekali berbeda dan sudut pandangnya juga berbeda. Ya. Kalau saham itu jumlahnya terbatas, itu misalnya hanya ada saham 1 miliar, tetapi yang di publik itu misalnya 40%-nya atau 400 juta, ya yang diperjualbelikan oleh publik ya sekitar bihannya bahwa kita seperti melihat di masing-masing kolam gitu ya. Ini kolam saham ini kolam saham ini dan lain-lain. Nah, saham itu hasilnya tidak pasti. Jadi kalau ada orang yang bilang untung terus dan hasilnya pasti itu menurut saya banyak bohongnya. Ya. Jadi nggak ada yang saham itu naik terus atau orang itu 100% ketika dia invest atau ketika dia trading untung terus, nggak mungkin menurut saya. Karena dan banyak grup-grup sekarang itu yang menyatakan selalu untungnya saja. Dan yang menurut saya itu nggak betul ya. Dia harus juga fair bahwa dia pernah saya pun nanti akan saya jelaskan sedikit karena apa yang saya sampaikan nanti bukan berarti saya untungnya, tapi saya juga mengalami kerugian di saham itu. Karena saya sendiri hampir nggak pernah membeli saham-saham seperti itu. Oke, jadi di saham sama seperti di investasi pada umumnya, saham itu masuk kategori yang high risk dan kompensasinya tentu high return. Ya. Tapi kita kira-kira seperti apa?
gitu ya. Jadi resiko itu selalu ada, tidak mungkin nggak ada risikonya. Semua yang ada, investasi yang ada di dunia ini selalu ada risikonya. Jadi kalau ada penawaran-penawaran pasti untung itu lebih baik kita nggak ikuti ya. Itu menurut saya begitu ya, karena kalau menunjukkan contoh untungnya, menurut saya kalau ada yang selalu bilang untung terus nggak mungkin. Jadi pasti ada sekali waktu ruginya. Nah, kan gitu ya. Kita mau jadi investor atau kita mau jadi trader atau kita hybridnya atau kita spekulator. Orang yang jadi investor itu saya kalau harga sahamnya itu naik dia malah nggak senang. Dia akan lebih senang kalau harga sahamnya itu turun. Karena dengan turun itu dia bisa membeli lebih banyak. Karena yang dia harapkan satu adalah dia mampu mendapatkan dividen setiap tahun yang bagus. Berarti ini adalah investor value. Investor value itu adalah investor yang melihat saham itu dari sisi perusahaannya bahwa ini perusahaan ini betul. Maksudnya akan memberikan return dalam jangka panjang yang bagus. Itu investor secara umum. Namanya trader, yaitu pedagang. Pedagang itu adalah orang yang setiap waktu, baik itu pas punya teman, seorang investor, itu kalau harga sahamnya naik, dia malah nggak, itu turun. Meskipun dia udah punya banyak, nggak suka. Jadi lebih baik harga saham turun, dia sehingga memiliki saham itu dalam jumlah besar. Nah, investor-investor ini relatif mengharapkan dividen. Ya, kalau trader yang diharapkan gain. Gain itu selisih antara harga jual dan harga beli. Nah, trader yang tadi saya sampaikan, pasarnya naik, dia ikut menikmati, pasarnya turun, dia juga ikut menikmati. Ada yang lain yaitu dia masuk kategori hybrid, maksudnya dia juga sebagai investor, dia juga sebagai trader. Ya. Bahkan ada salah satu tips ini untuk teman-teman. Ketika kita buka rekening, ya kita bisa buka rekening tuh 3 rekening ya misalnya. 1 rekening untuk investasi, jadi kita beli untuk jangka panjang. 1 untuk rekening trading, dan 1 untuk rekening yang sifatnya super trading atau orang bilang swing trading. Atau mungkin kalau yang sampai negatif itu masuk sebagai spekulator. Ya, jadi hybrid investor dan trader itu adalah satu kondisi. Bahwa misalnya begini, saya membeli saham sektor karena saya mempercayai di dunia ini yang bisa menggerakkan ekonomi itu adalah 2 sektor, yaitu yang satu sektor perbankan atau sektor keuangan. Jadi saya membeli saham-saham akan membeli saham-saham yang tanda kutip dia liquid ya, bisa diperjualbelikan setiap waktu ya. Nah, tapi ada juga kadang-kadang kita hanya mendengarkan rumor, kita ikut beli saham. Nah, ini adalah cara-cara kita untuk membuat supaya kita tidak tercampur rekeningnya. Jadi misalnya saya punya 3 rekening nih, saya rekening investasi, rekening trader untuk trading, dan rekening untuk super trader misalnya. Nah, hanya kita sebagai manusia tuh kadang-kadang itu juga dipenuhi rasa kalau sudah untung 15 atau 20% gitu ya, misalnya nggak sampai sebulan gitu ya, kadang-kadang kita juga ya sudah jual saja lah, ganti yang lain. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak tahan, kita memiliki target. Ya, satu saham itu kita beli untuk jangka waktu 1 tahun atau 1 bulan atau 1 minggu. Nanti saya kasih contohnya. Nah, ini adalah Anda mau jadi apa? Jadi ada yang kadang-kadang pengen jadi investor, tapi ketika harga sahamnya turun, dia sudah kebingungan, marah-marah, nyalahkan brokernya dan lain-lain. Padahal dia berinvestasi itu untuk apa kan gitu? Dia berinvestasi itu kan mengharapkan keuntungan di jangka panjang. Jadi lihat prospeknya. Kecuali dia trader kan gitu. Jadi ini kadang-kadang orang masih salah tangkap karena banyak kelas-kelas investasi yang menyebut bahwa ini Anda harus jadi real investor, buku-buku pun bunyinya investasi, akhirnya yang bersangkutan pikirannya bahwa berinvestasi itu harusnya bisa dipahami kalau dia sebagai investor. Kalau dia jadi trader beda lagi, atau kalau dia jadi hybrid investor, banyak spekulator.
Nah, memang pasar itu kan katanya tempatnya setan. Jadi disitulah tempatnya orang-orang yang beremosi. Nanti kita lihat bagaimana orang itu bisa ketakutan. Saya kasih contoh hari kemarin itu bagaimana sebuah orang yang memiliki jumlah saham yang besar, dia menjual di market untuk ganti dengan saham yang lain, tapi menjadi peluang bagi yang lain dan dia mencari peluang yang lain lagi. Dan di pasar itulah yang terjadi. Ya. Nah, alat analisis, nah ini kalau Anda di textbook, di perkuliahan atau di kelas, sekarang ini banyak, selain di kelas-kelas, banyak orang menawarkan belajar analisis fundamental, belajar analisis technical. Ya, technical, kalau fundamental ya tentu pakai fundamental di perusahaan itu ditambah dengan hal-hal lain di luar fundamental perusahaan atau non korporasi. Istilahnya analisis fundamental korporasi analisis fundamental terbagi dua, analisis fundamental korporasi dan analisis fundamental non korporasi. Nah, kalau analisis teknikal apa? Wah, analisis teknikal ini luar biasa banyaknya. Ya. Dan setiap orang pandangannya beda-beda. Karena analisis teknikal ini basisnya adalah basis grafis, ya. Jadi tergantung orang yang narik, kan gitu ya. Ada orang yang nariknya ke atas karena harga sahamnya naik, ada yang nariknya turun. Nah, itu tergantung juru tariknya, menurut saya. Tapi seorang teknikalis nggak bisa kayak gitu, Pak Leo. Bahwa ini akan begini-begini, nggak bisa. Nanti setiap orang karena punya experience sendiri-sendiri, memiliki kompetensi sendiri-sendiri, memiliki informasi sendiri-sendiri, sehingga setiap orang mengambil keputusan itu tadi yang rasional, pakai analisis fundamental, analisis teknikal. Ada yang irasional. Ya. Yang irasional ini sendiri sebenarnya ada sebagian yang masuk kategori fundamental maupun teknikal. Ya. Jadi ini hampir nggak ada di textbook. Hampir nggak ada di textbook. Ya. Jadi misalnya kita bisa menganalisis net buy atau net sell-nya asing. Jadi kenapa kok ini perlu? Dan saya sering memakai ini yang pertama untuk saya melakukan transaksi. Ya, saya screen dulu. Jadi investment screening itu kalau saya fundamental technical itu sudahlah, itu sudah ada yang men-screening sendiri. Misalnya kita pilih LQ45, LQ45 itu sudah terscreening. Jadi kita nggak perlu belajar fundamental technical. Yang kita cari ada apa yang ada di pasar, yaitu kita misalnya menganalisis melalui analisis net buy asing atau net sell-nya asing. Ketika asing melakukan net buy, maka kita melakukan penjualan. Meskipun itu tidak mudah juga, tetapi kita bisa mendapatkan manfaat banyak. Tanda kutip saya pribadi juga banyak keuntungan kalau saya mengikuti cara kerja dari net buy atau net sell asing. Terus pasti ada pertanyaan nanti atau mungkin ditanyakan lebih lanjut, Pak Leo, apakah asing itu sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi analisis fundamental non-corporate, ini fundamental non-corporate ya. Indonesia ini ekonominya kan bukan ekonomi yang kuat. Mata uang dilihat ya, ekonomi itu sebenarnya dilihat dari mata uangnya aja. Kalau uangnya itu fragile, mudah naik turun, volatilitasnya tinggi, maka sebenarnya secara umum ekonomi kita itu mudah diombang-ambingkan. Kalau pakai bahasa keuangan yang lebih lanjut itu betanya lebih dari 1. Maksudnya begini, kalau naiknya kayak sekarang ini, kemarin Januari itu 13.600, saya ingat karena saya juga bantu salah satu perusahaan yang saya ini 13 ini dia memiliki klien, dia memiliki yang lain bahwa nggak bisa Pak Leo, ini harus di 13.000 atau 13.500. Saya bilang nggak bisa. Menurut saya bikin proyeksi harus mendasarkan pemerintah dulu. Pemerintah itu di 14.400. Di APBN-nya rupiah itu di 14.400. Jadi kalau dia
sekarang nih 13.500 atau 13.600 pada saat itu, dasarnya apa? Kan gitu. Kita nggak bisa bikin dasar. Kalau pemerintah ada dasarnya. Sebelum kita melihat ada penerbitan, ternyata nggak berapa lama dolar ini ke sekitar 16.900 ya, 16.700 semua ketika di bulan Maret kan gitu. Nah, sekarang ini kuat lagi di bawahnya 14.000. Sekarang di 13.800 misalnya seperti itu. Nah, inilah kondisi kita melihat analisis fundamental non korporat, yaitu dari sisi ekonomi kalau diturunkan balik di foreign exchange kita, di valuta asing kita, di kurs kita, ya. Perusahaan itu bisa kita lihat naik turunnya juga dari kurs, karena salah satu kerugian atau keuntungan perusahaan itu bisa dibuat dari naik turunnya US dollar, atau laba atau rugi dari kurs itu juga ada. Nah, kembali ke netting, net buy asing itu biasanya terjadi mudah juga, bahwa kalau rupiah kita menguat, biasanya akan terjadi net buy asing. Dan itu fakta, dalam 1-2 minggu terakhir rupiah kita menguat luar biasa dan memang asingnya masuk. Nah, masuknya di mana? Nah, itu masuknya nanti kita lihat dia di saham apa saja. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kadang nggak rasional, ya, melakukan net buy atau net sell broker. Broker ini kebanyakan yang saya ikuti, ya, broker asing tuh banyak kodenya, itu ada MS, ada macam-macam, ada BK dan lain-lain. Nah, bagaimana mereka bermain itu juga bisa kita lihat. Nah, untungnya sekarang ada teknologi yang relatif bagus. Jadi kalau Anda memiliki atau sudah memiliki account di sekuritas, apalagi online ya, Anda bisa melihat posisi net buy atau net sell Asia, sehingga kita bisa mengadakan analisis. Ini berbeda dengan zaman tahun-tahun awal. Nah, kemudian yang ketiga, rumors. COCL Bapak Leo kan gitu ya. Jadi ini kita rumor yang tanda kutip semacam insider trading. Entah benar, entah enggak, tapi rumor itu kadang juga menjadi kenyataan. Ya, jadi misalnya perusahaan ini akan begini, nah itu muncul rumor. Biasanya tidur, hidup kembali. Memang kadang nggak liquid, itu bisa liquid karena ada rumor. Dulu saya misalnya membeli saham Indah Kiat, waktu itu harganya 975, 985, sahamnya sangat tidak liquid. Tapi waktu itu saya masih ingat itu PE ratio-nya cuma nggak sampai 5. Nah, kalau saya bayangin kalau nggak sampai 5, berarti 5 tahun nggak sampai kita sudah balik modal investasi itu pada posisi asumsinya ceteris paribus. Nah, sampai harga 25.150, saya jual karena kita sudah untung kan gitu. Tapi kok naik terus, ya? Ada rumor yang macam-macam bahwa ada batasan untuk di kertas dari ini, gitu ya. Sehingga yang menang Indah Kiat juga benar naik terus 5.500, sahamnya saya beli lagi 12.000 dan turunlah sampai sekarang. Jadi saya fair saja, saya juga rugi di Indah Kiat. Tapi saya juga pernah, itu kadang-kadang juga bisa menggerakkan pasar. Kemudian yang keempat ini ada orang yang bilang ham, itu ada hantunya, juga ada malaikatnya, menurut saya. Ya, maksudnya begini, saham-saham tertentu itu ya, bergerak tidak jelas, perusahaan harus melihat ada apa sebenarnya di perusahaan-perusahaan itu. Ya karena sebagian dari saham-saham ini memang kadang-kadang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu atau diberikan oleh pihak-pihak tertentu. Atau kalau di pasar misalnya harga kontrol sama siapapun, ya naik dengan sendirinya, pemerintah ngontrol pun nggak bisa. Itu contohnya. Dia turun juga bedemikian, nggak ada yang bisa ngontrol. Nah ini contohnya. Nah kemudian ada, halo, seminar. Halo, sambung lagi ya. Halo, mohon yang lain di mute dulu aja. Yang lain di mute ya, anunya. Ya. Pak Rizky Cino, saya kan nggak suka ketemu langsung pandemi corona, jadi lewat Zoom. Halo, halo. Ya, jadi yang berikutnya adalah
melalui sell and buy news. Jadi kadang-kadang kita kalau ada berita di market, setelah harga saham itu naik, kemudian ada berita bagus, itu biasanya saya malah jual. Jadi saya tanda kutip kadang-kadang melakukan orang nyebut contrarian strategi. Jadi kita sell on news atau kita buy on news. Buy on news itu begini, ketika kita tahu ada berita bagus, ya toh, kita dengar berita jelek, beli. Saran Pak Leo. Karena biasanya yang begini-begini, ada berita jelek mengenai BRI, ada berita jelek BRI, cash flow-nya minus dan lain-lain, itu saya malah masuk banyak. Tapi tentunya dengan setelah meneliti banyak hal di market, ya kan. BTN katanya begini-begini, saya malah beli banyak. Itu contohnya. Padahal saya hampir sebelumnya nggak pernah beli Sampang kan gitu. Tapi saya melihatnya, ini sebagai orang Indonesia, siapa lagi yang mau menyelamatkan sahamnya Indonesia jadi tambah murah kalau bukan orang Indonesia sendiri. Ya, tapi sekarang udah jual semua. Nah, itu sell and buy. Kemudian sering saya ikuti, jadi saya blending ya, yaitu market capitalization. Saya biasanya untuk yang investment, untuk yang jangka panjang, sebagian itu mungkin 50% itu saya pakai untuk membeli saham-saham yang market cap-nya tinggi, yang nggak diotak-atik. Misalnya beli Unilever, ya sudah mau naik turun ya sudah kita berdasar market cap. Juga market cap untuk trading itu juga sangat bagus karena biasanya perusahaan yang market cap-nya tinggi, likuiditasnya tinggi, nanti saya kasih contohnya bagaimana ngambilnya, itu biasanya itu kita dapat untung ya. Maksudnya untuk trading yang sifatnya bulanan itu biasanya kita bisa dapat untung. Nah, itu dari sisi market cap. Market cap itu apa? Market cap itu saham yang nilainya paling besar di pasar modal. Jadi kalau sekarang nomor 1 BCA sekitar 600 sekian triliun. Nomor 2 BRI, nggak salah. Tapi Telkom seminggu yang lalu nomor 2 gitu menyalip BRI ketika BRI harganya turun. Nah, ini kita ngomong market cap. Kemudian sektoral, ada yang lain itu sektoral, maksudnya gini. Ini saham klasifikasi yang beli begini supaya aman karena BUMN itu nggak mungkin di delisting. Hampir nggak pernah ada ceritanya BUMN itu di delisting itu hampir nggak pernah ada. Sejelek-jeleknya BUMN tetap dibantu. Laporan keuangannya jelek, sahamnya juga bisa tinggi. Itu contoh BUMN. Kalau swasta kadang-kadang ya jelek ya didelis beneran kan gitu. Nah, kemudian yang ke-7 itu kadang-kadang yang gambar. Saya terakhir ini mulai mengenalkan karena ya sebenarnya dulu ada zaman-zaman tahun 2008 ketika krisis itu ada orang yang selalu membuat gambar. Karena sebenarnya orang diberi angka, diberi penjelasan tuh nggak mau. Orang itu lebih mudah oh maksudnya begini gitu ya. Nah itu nanti saya kasih contohnya juga. Nah itu gambar itu kadang-kadang juga penting. Dan biasanya saya pakai gambar yang 5 menit terakhir. Ya, itu yang saya pakai, transaksi 5 menit terakhir seperti apa. Nah itu indikasi besok seperti apa. Itu biasanya juga saya pakai itu. Nah, kemudian ada yang lain, akan ada pilpres, akan ada pilkada, dan lain-lain. Jadi, kasus di beberapa hal itu kadang-kadang saham itu naik dengan sendirinya, turun dengan sendirinya, itu kadang-kadang saham itu tanda kutip dipakai alat pihak tertentu untuk mendapatkan uang dari market, tapi dengan cara-cara yang ngelawan market ya, uangnya enak di market lah nyarinya, kan regulasinya jelas gitu ya. Kalau korupsi kan nggak mungkin misalnya seperti itu. Jadi mereka menggunakan dana-dana itu entah melalui asing dan lain-lain, itu dia lakukan. Dan kadang-kadang itu ada benernya juga gitu ya. Ini sebentar lagi mau pilkada. Tentu bagian calon atau pendukungnya butuh uang untuk bisa jadi digunakanlah saham-saham yang ada di market untuk mencari untung. Jadi saham yang harganya sudah turun dalam diborong sama mereka dengan sejumlah uang tertentu. Nah nanti setelah naik dia lepas dan dia dapat uang dari situ pilpres atau membiayai. Gak usah di sini Presiden Amerika kalau kita lihat kan statementnya kan cenderung begini. Nah ini contoh-contoh juga. Apakah itu betul atau enggak? Ya mohon maaf ya seperti kentut gitu bisa dirasain tapi nggak bisa menuduh siapa kan gitu ya. Tapi itulah faktanya.
Nah, ada banyak sekali hal-hal yang sifatnya irasional yang bisa kita gunakan sebagai alat analisis. Ya. Kemudian, ya tentu Anda harus nyiapin trading plan. Ini waktunya juga terbatas, tapi intinya trading plan Anda bisa lihat di YouTube saya, Lewer Lambang, tentang pasar modal nomor 27. Saya sudah bikin beberapa YouTube, itu tentang trading plan, di sana ada. Nah, bagi yang masih baru investasi senior-senior, tanda kutip yang jelas, karena juga banyak orang yang Anda bisa keliru memilih kadang-kadang kita mengikuti orang itu justru sebaliknya, yang tadi saya sampaikan, ikuti Telegram yang ada, ikuti WA grup yang ada. Saya kebetulan bersama teman saya itu mendirikan namanya Saham Bagus. Saya bilang Saham Bagus karena yang kita rekomen itu memang saham-saham yang relatif bagus, yang insya Allah itu nggak risk. Jadi kita mencari yang bagaimana yang low risk. Kita sudah ada WA grup untuk Saham Bagus itu sudah ada 4, untuk FB Saham Bagus kita juga ada, Telegram Saham Bagus juga. Kalau ada orang yang bilang di pasar modal itu untung terus, yang ditunjukkan untung terus, nggak pernah nunjuk kalian. Cari yang lain yang bisa Anda percaya. Anda lihat di bulan Maret kemarin itu saham-saham blue chip tuh dijual semua, nggak ada yang beli. Ini saya kasih contoh dalam satu hari aja. BCA waktu itu harganya 23.000, padahal harganya masih turun lagi sampai 21.000 ya. Tapi harga di 23.200 ini nggak ada yang beli. Kemudian BRI di harga 2.930 nggak ada yang beli. Kemudian Bank BNI di harga 3.910 nggak ada yang beli. Bank Mandiri di 4.700 nggak ada yang beli. Kemudian Barito di harga 498 nggak ada yang beli. Padahal sekarang Barito harganya 1.200 kan gitu. Nah, ini baru bulan Maret kemarin. Ada Adaro harganya 645. Nggak ada yang beli. Sekarang itu Maret, sekarang ini Juni. Sekarang harganya udah 1.100-an. Ada Astra 3.800, nggak ada yang beli. Sekarang 4.700-an. Ada BTPS 2.500, nggak ada yang beli. Jadi kalau market itu jatuh, saham di market, nggak ada orang yang mau beli, itu sebenarnya time to rasa takut. Nggak usah Anda, saya pun yang sudah hampir 28 tahun di market pun juga ada rasa takut kayak gini. Cuma kalau lihat seperti ini, kita harus melihat mana yang sahamnya masih saham bagus, maka itu kita nggak akan terjebak. Pokoknya ada influencer itu yang mengajak ke saham-saham tanda kutip ya. Dulu harganya 3.000, sekarang tinggal di bawah 100, tinggal 80-an, nggak usah diikuti. Meskipun dia pengikutnya banyak gitu ya, tapi kecuali dia sudah sadar bahwa dia mengajak investor itu untuk yang baik ya. Nah, cara yang lain lagi yang tadi saya sampaikan, saya membeli saham yang bagus saja, yaitu saya biasanya mendapatkan informasi. Jadi informasi yang saya sampaikan ini di market banyak. Saya ini ngambil punyanya orang. Ya, tapi saya sendiri punya catatan sendiri, saya juga ngetik sendiri. Ini adalah LQ45, ada 45 saham yang ada di market. Contohnya begini, saya untuk trading bulanan, itu saya biasanya menggunakan harga saham akhir atau awal bulan, harga saham akhir bulan dikurangi dengan saham awal bulan. Untuk saham-saham LQ45, ada 45 saham ini, kita cari siapa yang ruginya paling banyak. Nah, biasanya itu yang ruginya paling banyak itu saya beli di bulan berikutnya. Jadi misalnya begini, bulan Mei kemarin, tanggal 1 Mei sama tanggal 31 Mei. 31 Mei itu dikurangi tanggal 1 Mei tadi, berapa nilainya? Cari 5 saham yang dari LQ45 ini yang turunnya paling banyak. Itu saya beli. Saya kadang-kadang untuk bulanan juga melakukan transaksi itu yang saya lakukan trading bulanan. Kalau trading mingguan, ya berarti yang Jumat minggu lalu sama Jumat kemarin dikurangi Jumat minggu lalu, cari dari 45 saham ini, cari yang 5 saham yang turunnya paling banyak, beli di hari Senin. Udah itu aja kadang-kadang saya. Makanya tadi saya bilang technical, fundamental itu nggak penting kadang-kadang. Yang terpenting adalah kita memilih justru saham-saham yang sudah dipilihkan sama lembaga-lembaga yang bagus itu, sudah di mana kira-kira yang bagus untuk kita. Nah, ini contohnya adalah tanggal 31 Maret sama 31 April itu saham yang turun paling banyak yaitu harganya 1875.
Nah, ITMG, ya saya beli sahamnya ITMG. Kalau yang mingguan, misalnya ini yang kemarin tanggal 8 Mei sama 15 Mei. Kita cari di sini. Siapa yang turunnya paling banyak? Oh, Bank Mandiri. Dari 2590 ke 2240. Saya beli Bank Mandiri, Bank BRI. Saya beli Bank BRI. Sama beli Bank BTPS. Udah itu aja. Ya, kita lebih senang bagi, misalnya kita sekarang lebih banyak trading. Saya saat ini karena marketnya volatilitasnya tinggi, itu cari untung mudah. Kalau marketnya biasa-biasa, mumpung volatilitasnya tinggi, mumpung harga sahamnya rendah, itu kita risknya rendah untuk investasi atau trading di saham. Ini adalah contoh kalau kita pakai analisis LQ45, saya pakai BRI ya, ini BRI yang saya pakai. Nah, sampai di mana saya meriset tentang BRI itu sendiri. Jadi saya untuk meriset BRI ini juga nggak sembarangan, jadi saya juga melakukan analisis yang tadi saya sampaikan. 1 April sampai 18 Mei ini, ya, lihat brokernya yang jual asing itu siapa aja. Saya analisis broker asing. Ini broker transaction, ya. Saya analisis broker. Oh, siapa yang jualan? ZPO asing, RXO asing, KZ asing, AK asing, YU asing. 5 broker asing itu melakukan penjualan yang luar biasa besar di saham BRI. Nah, ini analisis dari brokernya. Kemudian saya masuk di foreign transaction. Ini kan broker transaction. Ini tanggal 1 April 30 harga sahamnya BRI. Tanggal 2 naik sampai 3.000. Setelah itu harga saham terus. Nah, kemudian setelah nyata memang betul mulai 1 April sampai 18 Mei itu, ini lihat grafik ini asing itu melakukan penjualan. Ini dilihat dari ininya. Asing itu melakukan penjualan besar-besaran. Harganya dari atas turun ke bawah. Ini yang merah, garis merah ini adalah garis harga. Ini yang bawah ini transaksi asing. Nah, siapa yang transaksi? Ini bisa kita lihat di broker ini. Jadi saya analisisnya begitu. Nah, sekarang dari sini bisa kita lihat bagaimana kalau kita kecilkan antara 1 Mei sampai tanggal 18 Mei. 1 Mei sampai 18 Mei ini harga sahamnya turunnya paling tajam segini. Oh, ternyata saya lihat. Oh, ini dia di 26.20 habis itu 24 terus turun harganya sampai 22.70. Jadi ini dia jualannya itu kayak ngetrap 24 atau 25, 24, 23, dia menurunkan kurang lebih Rp100. Dari sini analisis seperti ini. Nah, ini tanggal 26 April sampai 26 Mei. Saya lihat di sini, ini tanggalnya. Nah, dia itu ngetrap jualnya 2490, 2470, 2350 yang tadi ya. Nah, ini saya sampaikan asing sell ngetrap 25, 24, 23, 21. Nah, ini saya share di grup. Ini kita lihat nih kayak gini. Tapi setelah ini, dia langsung kemudian dia 2480 naik 100 lagi. Nah, dari sini saya buat gambar. Saya tadi analisis gambar kan gitu ya. Saya buat kurang lebih tanggal 26 Mei. Dan saya belinya memang di 2000, mulai 2000 terakhir 2200 itu saya sudah takut sekali, 2170 malah nggak beli. Ya gitu ya. Jadi saya beli asing ketakutan ini lihat asing mulai beli di 2223 ini saya mulai beli lagi, di sini beli lagi 2530 beli lagi, dan saya trap juga saya belinya semakin banyak, dan sekarang harganya kemarin 2 sampai 300-an. Nah, ini dari sini saya gambar gini, saya bahwa harga itu dari turun tajam tadi sesuai perkiraan saya ini ternyata betul 2370, 2480, 2630, 2730, 2950, 3180, dan saya waktu itu nge-share juga, saya bilang resisten pertama itu 2800. Ternyata tembus 2800 tanggal 29. Resisten berikutnya 3000, terus 3200. Silahkan trading sell. Trading sell itu jual bertahap gitu ya. Nah, saya perlu cerita sedikit ya. Sebenarnya saya sebelum ini itu beli saham BRI itu mulai 3.200-an, 3.100, 3.000, 29,
dan saya tidak tahan ruginya, saya cut loss. Jadi sebagai trader kita juga harus berani cut loss. Saya cut loss di 2.800. Tapi saya 2 kali melakukan cut loss itu. Satu cut loss di 3.000, 29 masuk lagi, turun lagi, saya cut loss lagi 2.800. Itu untuk yang alokasi trading ya. Tapi saya ketika di 2.200, kepala 2.100, saya nggak berani beli. Tapi mulai 2.200, 2.300 sampai 2.600-an ya saya melakukan pembelian. Baru setelah itu saya lepas, saya terbuka aja, saya ngelepas itu mulai harga 2.760 sampai terakhir di 3.000 sekitar 3.100-an lah. Karena saya sudah mentarget diri saya bahwa harga saham ini ya 3.200 lah itu. Harusnya di situ setelah itu turun. Dan memang faktanya dari sini sampai tanggal 5 Juni, ini kita lihat berapa kenaikan harga sahamnya BRI ini dari 2.170 ke 3.100, bahkan setelah ini sempat di 3.200 lebih. Nah ini adalah, saya kasih contoh case ya di sini. Saya rugi sebelumnya di BRI, tapi saya tetap mengadakan analisis. Ya namanya trader itu ya. Jadi apakah sebelumnya punya saham BRI? Saya jujur aja saya hampir nggak pernah beli saham bank, hampir nggak pernah. Bukannya nggak pernah beli saham bank, karena menurut saya ada hal-hal yang kadang kan belajar dari krisis zaman dulu itu mengkhawatirkan. Tapi kalau lihat analisis non korporat, yaitu apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain, maka berani mengambil saham perbankan. Karena berarti pemerintah, Bank Indonesia itu mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan perbankan. Jadi saya berani mengambil, meskipun waktu itu tanda kutip asing jualnya begitu banyak. Tapi perlu diingat di sini, kita tidak tahu, bahkan saya share di grup itu, kita mestinya itu harus tahu, PPATK itu mestinya tahu siapa yang asing yang jualan sampai 2170 sampai hampir 2 triliun ini siapa. Hanya khusus menjual BRI saja. Mestinya bisa diketahui siapa itu, tapi nggak memiliki kekuatan untuk itu. Semestinya kalau ini pasar terbuka bisa kita ketahui siapa yang jualan, tapi kita nggak bisa tahu. Ambil manfaat apa yang ada di pasar. Nah, jadi mohon maaf ini gambar-gambar ini adalah gambar-gambar saya beberapa hari yang lalu yang saya kumpulkan. Dan menurut saya karena BRI ini ada yang paling spektakuler, setelah itu BTPS, setelah itu BBTN, itu di luar BCA tentu saja ya. Itu yang menurut saya spektakuler. Nah, ini tadi kita lihat bagaimana ternyata asingnya setelah itu belinya luar biasa. Jadi saya ngelihat bahwa kadang-kadang asing itu lempar-lemparan aja. Jadi ada strategi begini di saham itu, karena saya juga harus sering baca buku-buku kayak gini ya, bagaimana itu harus kita baca bagaimana triknya itu untuk mendapatkan harga saham yang saya melihatnya kemarin asing jualan BRI itu untuk mendapatkan harga, itu perkiraan saya. Yang lain ya saya kemarin share yang lain-lain. Kalau yang agak gorengan-gorengan, ini kayak BTN saya bikin, BRI, banyak beberapa hal. Kalau yang baru kemarin saya lihat, saya dapat ini rumor, ini di pihak yang memiliki grup gitu ya. Dia menulis pagi-pagi itu menulis Raja potensi naik 20% ya. Terus saya lihat harganya kok mirip ya. Oh ini reasonnya begini, oh ini begini. Oh, dari harga terendahnya 95. Nah, ini ternyata setelah kita cek ke sana kemari, cari temen info ke sana kemari, ternyata ada yang menjual saham ini dalam jumlah yang sangat besar. Tapi ternyata ini dipakai sama seperti dulu zaman saham-saham yang harganya 50 dulu itu. Mohon maaf nih, seperti Trump itu yang masuk MSCI, itu sahamnya di churning. Ya apa ya istilahnya churning ya, dibuat likuiditasnya tinggi sehingga dia akan masuk di kategori perusahaan yang likuiditasnya tinggi. Setelah itu harganya dibuat naik, nah setelah itu dijual, dilepas. Nah, tapi saham itu faktanya tinggal 50. Nah, kalau kita harus neliti kayak gini nih, oh ini bisnisnya di apa? Kita lihat, oh di Raja ini bisnisnya apa saja. Nah, ini kita bisa lihat lebih jauh. Oh, ternyata dia punya sebagian saham secara tidak langsung di Blok Cepu. Oh, Blok Cepu itu selesainya tahun 2036 dan lain-lain. Itu contoh bahwa kita bisa melihat ke sana. Tapi dia rugi sekarang. Nah, itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, Mas. Ini sudah hampir
Sudah hampir 1 jam, nanti kita diskusi lebih lanjut saja bagaimana kita. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rio. Untuk rekan-rekan, jika ada pertanyaan bisa ditulis di grup chat, sambil mungkin bisa sedikit direview sedikit, Pak Rio. Artinya beberapa teman-teman ada yang belum pernah membeli saham sama sekali. 50%, 50% sudah pernah. Sehingga kalau rekan-rekan mau ingin membeli saham, terutama kata Pak Rio tadi kan bulan Desember nanti akan ada pilkada, termasuk Surabaya juga akan ada pilkada. Bagaimana caranya kita memilih saham yang paling mudah untuk pemula, Pak Rio? Sederhananya saja. Oke. Atau tinggal lihat Pak Rio beli apa, kita ngikut gitu. Di YouTube saya itu salah satunya ada tip untuk investor saham pemula. Itu nomor berapa saya lupa ya. Tapi ada di YouTube saya itu ada. Nanti tolong dicari aja tip untuk investor saham pemula. Nah, untuk investor saham pemula itu apa yang harus Anda lakukan dan lain-lain. Nah, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan untuk pemula ini, karena biasanya pemula itu banyak masuk karena ditawari iming-iming untungnya besar dan lain-lain. Tapi kan banyak orang menawari returnnya tinggi, tapi nggak nawari risikonya tinggi, nggak pernah diomongkan kadang-kadang. Nah, untuk pemula mudah aja sebenarnya. Kalau mau ikut saya, monggo. Saya biasanya nulis-nulis di YouTube, tapi lebih banyak saya di grup ya. Nah, biasanya saya misalnya sekarang ini, Pak Leo sekarang apa yang dipegang misalnya? Saya banking sudah hampir nggak pernah punya. Paling tinggal satu lot aja, sama sisa beberapa karena saya punya beberapa akun yang tadi saya bedakan untuk swing trading dan lain-lain. Jadi kalau untuk yang trading, saya banking sudah nggak punya, mayoritas nggak punya. Yang saya punya sekarang ini ICBP, ya, Indofood. Kemudian itu untuk yang big cap ya istilahnya ya, yang market besar. Kemudian Inco, PTBA, itu diantaranya yang saya punya. Apalagi ya, saya ambil catatannya. Ya terbesar itu 3 saham yang paling besar. Kalau yang kan kalau saya bagi saham itu ada beberapa ya, yang ada yang apa ini level 1, level 2, level 3 kan gitu. Level 1 itu yang super blue chip lah misalnya, atau yang ini investment. Yang level 2 itu untuk trading, yang ketiga itu kadang-kadang saham kecil-kecil yang nggak liquid tapi kita tahu untungnya. Misalnya saya terbuka aja itu kadang-kadang saya beli. Pizza, yaitu Cleo, kalau Anda tahu apa minuman Cleo, air putih Cleo itu yang dari Surabaya itu, ya saya beli itu. Kadang-kadang saya itu kita harus tahu dulu perusahaannya seperti apa. Nah, yang terpenting juga siapa pengelola perusahaan itu dan siapa grup di belakangnya itu. Kalau di belakangnya itu adalah grup yang suka berspekulasi, ya dihindari saja, goodbye aja gitu. Karena itu biasanya Anda akan dijebak juga melalui saham. Karena saham itu jadi barang dagangan mereka, bukan jadi tempat mereka untuk mendapatkan investasi, membesarkan perusahaannya. Tapi itu yang kadang-kadang tidak pas. Itu gambarannya itu, Mas. Ini. Jadi kalau sebagai pemula lebih baik ya beli saham blue atau yang di grup-grup aja. Karena saya nggak bisa ngomong yang lain yang terbaik kan gitu, siapa kan nggak enak. Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Mas Yusuf, Muhammad Yusuf. Modal awal untuk pemula sebaiknya berapa, Pak? Karena beberapa broker trading seperti kalau saya pakai Indo Premier itu bisa mulai 1 juta rupiah. Tapi kalau menurut Bapak sebaiknya berapa modal awal untuk pemula? Sebenarnya kalau di saham itu kan bukan masalah modalnya. Masalahnya kemampuan menghasilkan return-nya, kan gitu. Orang yang modalnya 10 miliar bisa kalah returnnya dengan orang yang modalnya mungkin cuma 1 juta kan gitu. Orang yang 1 juta itu kalau dia trading dan trade-nya terus pas, ya pasti pas. Tapi kalau trade-nya dia nggak pas ya dia tambah rugi. Tapi kalau kita bicara secara jauh gitu ya, paling enak itu mengikuti
apa istilahnya bahasanya follow the smart money gitu ya. Nah, jadi kalau masalah ukuran, kembali ke tadi, masalah ukuran berapa? Ya mau 1 juta, 500, 10 juta, 10 miliar, menurut saya bukan ukuran. Karena setiap orang kan kekayaannya atau kemampuan finansialnya kan berbeda. Gini, kalau ada orang yang sekarang ini ngomong, dia sebagai investor jangka panjang, sampai akhir Desember kemarin, dan sekarang dia bilang untung, itu mungkin mayoritas orang itu pasti saat ini posisinya lagi rugi. Tapi Desember sampai sekarang itu mungkin sudah kembali pasti melakukan trading. Nggak mungkin dia nggak trading. Ini perkiraan saya. Jadi kembali Mas, ukuran besar kecil itu bukan satu masalah. Karena kita kalau kecil ngikuti yang besar aja itu biasanya lebih aman. Ya, baik. Pertanyaan kedua Pak Leo. Untuk pemula, Gitu, Mas. jangka waktu kita membeli saham sebaiknya jangka pendek, trading, atau jangka panjang? Dan kapan waktu tepat untuk membeli? Ada enggak siklus seperti misalkan, kemarin Pak Leo kan bilang Mei ini semua orang menjual, kita jangan membeli dulu, menghindari dulu. Ada enggak waktu-waktu yang tepat untuk membeli dan jangka waktunya sebaiknya jangka pendek atau jangka panjang untuk pemula Pak Leo? Ya, jadi begini ya. Di pasar itu dulu sudah ada kayak apa ya, kayak kalau bulan Mei itu Mei kan gitu ya, and go away kan gitu. Kan tidak selalu harus seperti itu, gitu. Macam-macam namanya ya. Jadi setiap orang apakah betul seperti itu? Enggak. Kalau seorang trader itu pasti melihat di pasar apapun itu pasti ada peluangnya. Jadi kalau menurut saya atas pertanyaan tadi itu jangka pendek atau jangka panjang itu tergantung dari preferensi dari yang beli saham ini mau jangka pendek atau jangka panjang. Tapi ukurannya adalah kalau untung 10% saya jual. Nah, itu sudah ukuran tersendiri, bukan panjang pendeknya gitu ya. Tapi persentase keuntungan. Kira-kira gitu, Mas. Ya, baik. Lalu Mas Budi, mungkin karena Mas Budi sudah paham, expert dibilang broker, silakan disampaikan aja Pak Mas Budi, karena ini pertanyaannya apakah strateginya average down, cut loss, atau sell on strength. Silakan Mas Budi disampaikan ke Pak Leo langsung. Cek. Ya, silakan. Dengar Pak ya? Dengar. Assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf lahir batin Pak. Sebelumnya. Sama-sama. Ya. Mohon informasi untuk ketika market IHSG sekarang kan sedang bullish Pak ya. Terakhir closingnya di sekitar 4.900-an. Iya. 4.947 Pak ya. Ini lebih baik saham-saham yang saya hold itu saya sell on strength atau average apa ya? Kemarin karena saya terakhir average up BBTN di 1025 ternyata akhirnya turun lagi ke 95 saya sell itu Pak. Mohon informasinya. Terus kalau misalnya ketika sudah buy saham tetapi harganya turun, kapan waktunya average down atau cut loss-nya Pak? Turun sangat Pak Leo. Ya, BBTN profit jadi, berapa persen Mas Budi? Kemarin itu saya lepas di 15% Pak. Buynya di 775, jualnya di 925 ya. Ternyata sekarang harganya naik 1075 ya. Silakan Pak Leo. Turun Pak Leo. Terima kasih. Ya, jadi tadi saya sampaikan, mohon maaf bisa ya saya jadi begini, kalau menurut saya itu strategi kita itu tidak ada yang tahu strategi kita itu yang terbaik atau enggak. Ya, masing-masing memiliki cara tersendiri. Kalau saya pribadinya, kalau BRI, pandangan saya ya, karena sebagai leader di banking kemarin itu 3.200, maka saya seluruh saham banking saya jual. Berapapun harganya pada saat itu saya jual. Saya nggak beli itu dan saya mencari saham yang lain lagi. Jadi kalau masalah
pribadi karena setiap orang tuh loss. Jadi kalau saya ditanya Pak Leo pernah cut loss nggak? Mohon maaf di sekitar Februari ya. Ya kalau nggak salah saya Februari akhir kalau nggak salah itu saya cut loss. Saya sekitar 40% ada satu account ya, kan saya punya beberapa account. Satu account itu saya cut loss hampir 40%. Tapi bukan berarti saya tidak bermain lagi, enggak. Maksudnya bukan bermain ya, bukan berarti saya tidak melakukan trading lagi. Saya akan lakukan trading lagi. Jadi karena saya meyakini ada beberapa hal yang saatnya kita harus berani cut loss, ada saat-saat yang kita harus berani realisasi untung, ada saat-saat kita berani beli atas kan gitu. Contoh misalnya begini, kemarin ini anak saya aja nih misalnya, dia saya suruh beli misalnya, pokoknya kamu antri di saham bagusnya satu, mau saham yang bagus itu di Inco, kamu beli Inco. Dia kemarin sudah jual misalnya, Inco-nya di 3.050 misalnya gitu. Bentar, Inco kemarin iya, di 3.050. Dia beli mulai sekitar 29.30. Dia jual 3.050. Pak, sudah tak jual gitu. Nah, terus saya bilang, ini marketnya mau naik lagi, kamu beli nggak? Nah, dia beli lagi gitu. Akhirnya. Ini menurut informasi marketnya mau naik lagi. Ya dia beli lagi. Jadi dia realisasi rugi, tapi pada nggak sampai jam, dia sudah kembali melakukan pembelian. Ya dia hanya rugi fee transaksi saja. Itu contoh bahwa ya saya ngajari anak saya, kamu harus berani untuk melakukan cut loss, berani untuk memutuskan. Karena di bisnis itu butuh kecepatan. Kita bukan di birokrasi. Kalau di birokrasi mau jual, mau ini kan nunggu persetujuan dan lain-lain. Sudah nanti ruginya bisa tambah banyak atau kita kehilangan keuntungan. Itu contoh bahwa kita kadang-kadang harus berani mengambil. Jadi ini masalah cut loss. Kalau saya ditanya saat ini, saya belum melihat saham perbankan itu akan naik lebih tinggi ya, kecuali ada konfirmasi lanjutan karena kemarin mulai naik dan apakah ini akan naik lagi, kita lihat berikutnya. Kalau lihat pasar internasional Jumat malam kemarin naiknya yang gila-gilaan, 7-3% dan lain-lain, nah itu menurut saya kemungkinan Senin atau minggu depan ini pasti akan naik. Jadi kalau kita cut loss ya bisa rugi. Nah, kita lihat konfirmasi ruginya berapa. Saya aja beli BRI, jualnya pun juga tidak optimal. Gitu. Karena saya sudah untuk trading ya sudah ini cukup di atas mencapai 28, 2760 saya jual. Di dekat 3000 saya jual. Dekat 32, 31-an saya jual. Meskipun dia sempat naik, ya sudah saya biarin. Jadi kita kadang-kadang harus berani. Dan kita nggak bisa tahu mana yang paling baik, tidak ada yang tahu. Saya kira gitu, Mas. Terima kasih. Ya, Pak Leo, pertanyaan terakhir. Mungkin untuk waktunya Bapak juga tidak terbang banyak. Dari Pak Oni, kalau di saham apakah seperti Forex ada short sell? Beberapa broker saham, setahu saya memberi kemungkinan untuk short sell, pinjam dulu ke brokernya. Terus bagaimana menurut Bapak kalau short sell? Jual dulu baru beli di bawah gitu. Ya, jadi short sell itu memang bisa dilaksanakan untuk saham-saham yang boleh dilakukan transaksi short sell. Ya, short sell itu diizinkan menurut peraturan, ya. Dan kita bisa sepanjang Mas Oni tadi mendapatnya untuk melakukan short sell ya silahkan, gitu ya. Kalau sekarang ini dengan online dengan tidak ada fisik, short sell nggak punya barang betul, jualan bisa. Kalau sekarang ini di akun nasabah kita nggak punya saham, kita nggak bisa jualan, nggak bisa nge-short, ya. Istilahnya next short itu nggak ada. Jadi kalau nge-short ya harus ada barangnya. Dari mana barangnya? Dari pinjaman. Pinjamannya di mana? Pinjamannya dari broker. Melalui broker. Brokernya kan nanti pinjam. Nah, tentu Anda harus menaruh uang jaminan. Bulan Mei kemarin itu tiba-tiba turun di akhir sesi, di menit terakhir itu dia turun sampai 5-6% misalnya gitu. Itu ada, salah satunya adalah faktor short sell. Tapi perlu diingat, baik short sell ini kan lawannya margin. Jadi kalau margin itu kita pinjam uang ke broker untuk beli saham lebih banyak. Kalau short melalui broker, karena brokernya mungkin nggak punya ya, jadi dia harus pinjam ke tempat lain, mungkin di custody dan lain-lain, baru dia bisa melakukan penjualan, tapi harus punya uang juga. Jadi untuk melakukannya uang, untuk jaminannya.
ya. Atau kalau margin harus punya saham, gitu. Kalau margin orang umum lah. Kalau sekarang ini orang, nah ini semestinya ke depan memang aturan di bursa itu bagi mereka yang mau melakukan searah, gitu ya, searah. Tapi menurut saya ya, ini menurut saya, sekarang ini kalau mau melakukan short sale itu risknya terlalu besar. Kenapa? Karena aturan yang diberlakukan pada masa pandemi ini turun tuh hanya dibatasi 7%. Ya, Anda kalau mau nge-short itu harus bayar biaya bunga. Risiko itu bukan risiko, kalau itu sudah harus pasti bayar bunga. Yang Anda short itu saham apa? Itu yang penting. Kecuali Anda mengelola sebuah fund besar, mampu meminjam sahamnya pemilik perusahaan, founder yang sudah listing di bursa mau dipinjamkan dan lain-lain, dan Anda melakukan penjualan, itu bisa. Anda bisa mengendalikan pasar. Tapi untuk di saham-saham yang relatif tanda kutip governance-nya bagus gitu ya istilahnya, itu saya kira susah. Kecuali Anda tanda kutip mirip-mirip saham gorengan, seperti misalnya begini, kemarin sebulan yang lalu saya di SMS seseorang pengusaha, Pak Leo, tolong carikan founder-founder emiten perusahaan terbuka yang mau minjemi sahamnya, saya kasih pinjaman 3-5 tahun, sahamnya saya pinjam, kemudian tapi syaratnya satu, sehari dia rata-rata transaksinya 500.000 US. Ini saya ada SMS-nya itu. Nah, jadi itu bisa Anda mengendalikan pasar bisa. Tapi kalau Anda nggak bisa mengendalikan pasar, Anda nge-short itu risk-nya gede sekali. Saya kira gitu, Mas Oni ya. Iya. Kalau warren Pak Leo juga trading, Pak? Saya hampir nggak pernah melakukan trading warren, ya karena warren itu kan bukan kepemilikan. Jadi banyak yang, mohon maaf ini, yang ngomong di YouTube, ngomong di ini, ada namanya saham warren, nggak ada saham warren itu. Ya, warren itu hanya hak untuk membeli saham gitu ya. Jadi bukan saham gitu. Warren itu bukan saham. Warren itu hak. Jadi tidak ada di laporan perusahaan ya nggak ada. Itu sebagai aset nggak ada. Kecuali Anda beli warren, perusahaan Anda atau Anda pribadi di laporan pajak atau laporan keuangan Anda punya warren gitu. Warren itu hanya hak. Ya, jadi saya kalau ditanya Pak Leo jual beli warren, saya terbuka aja. Bagi saya warren itu masih belum lah di Indonesia, karena setidaknya kita bisa mengetahui penerbitan saham-saham baru yang IPO itu ada sweetener warren itu tanda kutip sebenarnya kan gitu. Tapi kan sekarang relatif market ini agak efisien ya setelah tanda kutip yang kemarin membuat itu sudah tidak ada di market gitu, ataupun dia mengendalikannya nggak kayak dulu, melakukan transaksinya nggak seperti dulu kan gitu. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Leo atas penjelasannya, karena waktu juga jam 1:30. Supaya mungkin Pak Leo ada kegiatan keluarga. Mungkin kami bisa mendapatkan link untuk ini Pak Leo. Tadi yang saham bagus.id tadi saya searching kok nggak muncul ya Pak Leo. Sama link YouTube-nya Pak Leo. YouTube ada, insya Allah ada. Tulis Leo Herlambang nanti muncul pasar modal, Leo Herlambang pasar modal gitu, insya Allah muncul. Kalau di ini ada saham bagus di saham bagus.id, di Facebook juga ada. Nanti kalau mau ini saya share. Nanti kalau ini bisa ikut di WA group karena kalau orang lebih senang WA group ya. Bagaimana caranya Pak? Cuma satu mungkin perlu ikut. Jadi gimana ya? Saya harus nge-share ya kalau gitu ya. Dari WA saya share gitu. Atau mungkin nanti di PowerPoint-nya Pak, mungkin kalau boleh. Insya Allah ya. Juga mungkin bisa ditulis di situ juga. Ya, mungkin saya tulis di Facebook. Tapi mungkin perlu saya sampaikan sedikit Mas Rizky ya, bahwa saya tadi itu agak nggak konsentrasi di awal tuh karena hari ini tadi gambar saya itu dibajak orang kan gitu ya, dengan pakai nomor telepon yang itu bukan nomor saya. Jadi katanya ini karena ada yang bilang ini karena Pak Leo mau masuk EBC, akhirnya ada yang baca. Tapi perlu saya sampaikan bahwa itu jelas penipu dia. Jadi memang dunia sekarang ini isinya begitu. Tapi insya Allah nanti saya akan kirimkan link-linknya Mas Rizky, bisa di-share ya nanti. Ya, berikut PPT-nya tadi kalau boleh. Ya, siap Baik. Mas. Terima kasih banyak Pak Leo atas waktunya. Semoga Pak Leo
semakin sukses, sehat selalu, lancar semua, dan dihindarkan dari Amin, amin. wabah COVID. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan semua. Sama-sama, terima kasih mohon Pak maaf Leo. semuanya. Minggu depan, Sabtu depan, untuk rekan-rekan bisa mengikuti Zoom webinar lagi, yaitu terkait dengan permodalan, terkait dari pemodalan. Beberapa rekan-rekan membutuhkan informasi bagaimana kalau setelah new normal ini kita mau bangkit lagi, membutuhkan permodalan. Kami mengundang analis dari Bank BNI, bisa sharing bagaimana tips-tipsnya agar bisa tetap mengakses permodalan, mungkin KUR, mungkin kredit UKM, kredit Mirko, dan lain-lain sebagainya. Mas Yunus, mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir? Ya, terima kasih Pak Leo atas sharing yang sangat bermanfaat ini. Kalau Pak Leo ini pengalaman mulai kalau beli saham harus nyatet di kertas ya Pak Leo ya. Kalau saya sudah sama Pak Rizky sudah dipakai online itu. Nah, kemudian mungkin nanti bisa di-share bagaimana kalau join dengan Saham Bagus ID tadi di grupnya, dan channel YouTube-nya nanti kalau bisa kita kolaborasi dengan ABC, karena mungkin banyak alumni yang ingin juga tahu, baik itu mahasiswa ataupun yang sudah lulus, untuk belajar di investasi saham. Terima kasih banyak Pak Leo. Semoga atas manfaatnya. Nyantol di saham apa Mas Yunus? Saya sudah berapa tahun ini nggak beli Pak Leo. Tapi masih ada beberapa tapi nggak banyak gitu. Baik, untuk terakhir rekan-rekan mohon berkenan untuk menyalakan videonya sehingga kita bisa saling menyapa dan mengenal sambil saya record wajah dari rekan-rekan. Siapa tahu nanti kalau ketemu di jalan normal kita bisa saling menyapa dan saling mengenal. Pak Leo, mungkin ada kata penutup, silakan Pak Leo. Ya, saya terima kasih atas undangannya dan terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya miliki meskipun sangat terbatas dan memang butuh waktu banyak untuk belajar. Dan tentunya saya sekali lagi juga mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo.